Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eliza, nomor induk mahasiswa 1805011109. Saya berasal dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Sejarah Islam Kawasan. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang pengaruh Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara. Negara yang makmur ini terletak di bagian utara Pulau Borneo atau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Brunei merdeka pada tahun 1984 dari penjajahan Inggris. Islam menjadi agama resmi negara Brunei Darussalam karena itu mendapat perlindungan resmi dari negara. Ditemukan beragam versi dan pendapat tentang sejarah awal masuknya Islam di Brunei. Aziyur Madi Azra menulis bahwa sejak tahun 977, Kerajaan Borneo atau Brunei telah mengutus Pu'u Ali ke istana Cina. Pu'u Ali yang dimaksud adalah pedagang muslim yang nama sebenarnya adalah Abu Ali. Pada tahun yang sama diutus 3 duta ke istana Sung. Salah seorang di antaranya bernama Abu Abdullah. Nah, dari segi namanya saja, sudah jelas bahwa kedua orang yang diutus tadi adalah orang Islam. Namun, tidak ditemukan data lebih lanjut tentang asal-usul orang tersebut. Apakah orang itu penduduk pribumi asli Melayu, sekaligus pendakwah Islam, atau pedagang muslim dari luar dan tinggal di Brunei, kemudian diutus ke istana Cina untuk mengisi perdagangan. Versi lain menerangkan bahwa sekitar abad ke-7, pedagang Arab dan sekaligus sebagai pendakwah penyebar Islam telah datang ke Brunei. Kedatangan Islam di Brunei melegitimasikan bagi rakyat Brunei untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat. Maksudnya, adat dan tradisi telah menjadi panutan masyarakat tetap di Brunei dan dijalankan selama dapat memperkaya khazanah Islam. Kemudian dalam ensiklopedia Oxford yang ditulis dan diedit oleh Johann L. Esposito, seorang pakar Islam dari kalangan orientalis, menyatakan bahwa orang Melayu Brunei menerima Islam pada abad ke-14 atau ke-15 setelah pemimpin mereka diangkat menjadi Sultan Johor. Nah, berdasarkan data-data dan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam telah menjadi perhatian Raja Brunei sejak masa lalu. Raja Brunei justru mengutus orang Islam dalam misi perdagangannya, dan karena itu maka ketika pedagang Islam dari Arab datang ke Brunei mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat setempat. Peta perkembangan Islam di Brunei berdasarkan pada dua pola, yaitu top down dan bottom up. Ahmad M. Sewang merumuskan pola top down adalah pola penerimaan Islam oleh masyarakat elit atau penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang kepada masyarakat bawah. Nah, di samping pola top down ada juga yang disebut dengan pola bottom up, yakni Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan disosialisasikan atau diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Oleh karena itu, pola tersebut yang menjadi pola Islamisasi di Brunei. Praktis agama Islam di Brunei cepat sekali perkembangannya. Perkembangan Islam di negara Brunei didukung sepenuhnya oleh pihak pemerintahan kesultanannya yang menerapkan konsep kepemimpinan yang sunni yang ideal dengan menerapkan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Sejak akhir abad ke-19 sampai abad ke-20 terlihat perkembangan kehidupan keagamaan di sana pada masyarakat Brunei yang sangat signifikan, baik pada tingkat kelembagaan maupun penerapan ide-ide reformis. Jadi dapat dipahami bahwa Islam di Brunei dari masa ke masa mengalami perkembangan. Sejarah kedatangan Islam sampai ke pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, kemudian diteruskan pula oleh Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan wawasan yang luas dan jauh lebih mantap lagi. Kerajaan Brunei dikenal menganut ideologi Kerajaan Islam Melayu atau Melayu Islam Beraja yang disingkat dengan MIB. Berbagai pertemuan dan acara seremonial ditutup dengan doa. Pada setiap upacara kenegaraan, non-muslim diharuskan memakai pakaian nasional yang mencakup tudung kepala bagi perempuan dan kopiah bagi laki-laki. Sama kostum yang relatif identik dengan busana muslim seperti yang ditegaskan oleh Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah pada tahun 1981. Melayu Islam Beraja
harus menegakkan identitas dan citra negara Brunei Darussalam yang kokoh di tengah-tengah negara non-sekuler lainnya di dunia. Salah satu bukti lagi, di samping bukti-bukti lain bahwa Islam di Brunei mengalami perkembangan yang cukup signifikan di antara negara-negara muslim lainnya. Hal itu dapat terlihat ketika Brunei menjadi tuan rumah bagi pertemuan Komite Eksekutif Dewan Dakwah Islam Asia Tenggara dan Pasifik, dan kehadiran Sultan di perayaan Festival Budaya Islam di Jakarta dan Konvensi Islam OKI yang diselenggarakan di Qatar. Aktivitas-aktivitas yang telah disebutkan di atas tentu berfungsi untuk memperkokoh pengembangan Islam di sana, dan posisi sentral Islam baik sebagai komponen penting dalam ideologi maupun sebagai prinsip yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Brunei. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.